Pada presentasi kali ini, kita akan membahas teknik perbaikan bodi kendaraan. Kendaraan dibuat untuk membantu manusia dalam kegiatan transportasi sehari-hari. Namun, selama digunakan, kendaraan bisa saja mengalami kerusakan pada bodinya. Kerusakan ini bisa ringan seperti baret, penyok kecil, hingga kerusakan berat seperti rangka bengkok atau bodi ringsek akibat kecelakaan. Sebelum mempelajari cara memperbaiki bodi kendaraan, kita perlu memahami dulu sifat-sifat mekanis dari bahan bodi. Sebagian besar bodi kendaraan terbuat dari perat logam. Logam ini termasuk bahan padat yang memiliki sifat mekanis khusus. Nah, sekarang pertama adalah sifat mekanis logam. Sifat mekanis artinya kemampuan suatu bahan untuk menahan gaya atau beban tanpa mengalami kerusakan. Secara umum, beban bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu beban statis dan beban dinamis. Apa itu beban statis? Beban statis yaitu beban yang tidak berubah atau tetap besarannya, misalnya berat mobil saat diam. Beban dinamis, beban yang berubah-ubah atau bergetar, seperti saat mobil melaju di jalan bergelombang atau saat terjadi tabrakan kecil. Logam yang baik untuk bodi mobil adalah yang kuat menahan beban, tetapi juga mudah dibentuk saat diperbaiki atau dipres kembali ke bentuk semula. Kemudian perubahan bentuk atau deformasi. Deformasi adalah perubahan bentuk suatu bahan karena gaya dari luar. Logam bisa berubah bentuk karena tekanan, tarikan, atau puntiran. Ada 4 jenis deformasi yang penting untuk dipahami, yaitu deformasi elastis. Jika logam diberi tekanan kecil lalu dilepas, bentuknya bisa kembali seperti semula. Contohnya, bayangkan kita menekan pegas, saat dilepas, pegas akan kembali ke bentuk awal. Begitu juga logam, selama tekanannya belum melebihi batas elastisnya. Itu deformasi elastis. Kemudian deformasi plastis. Jika tekanan terlalu besar dan melewati batas elastis, logam tidak bisa kembali seperti semula. Atom-atom logam bergeser dan posisinya berubah secara permanen. Contohnya, ketika bodi mobil penyok karena benturan keras, bagian logam tersebut tidak bisa kembali sendiri, harus diperbaiki dengan metode tertentu seperti pengetokan atau pemanasan. Kemudian ada deformasi slip. Ini terjadi ketika gugusan kristal logam saling bergeser di bidang tertentu. Sifat ini sering terjadi pada logam yang mendapat tekanan besar secara perlahan, seperti pada saat proses penarikan kawat logam. Kemudian ada deformasi twining. Terjadi karena logam dipelintir atau diputar tiba-tiba, sehingga bagian dalam logam berubah arah secara mendadak. Perbedaan dengan slip adalah twining biasanya terjadi karena beban kejut atau temperatur rendah. Nah, sekarang pergeseran dan penguatan logam. Ketika logam mengalami slip atau deformasi berulang kali, struktur kristalnya berubah. Akibatnya, logam menjadi lebih keras dan kuat. Proses ini disebut work hardening atau pengerasan akibat kerja. Contoh penerapannya, pembuatan stainless steel dan aluminium keras untuk bagian mobil yang harus kuat tetapi tetap ringan. Kemudian kekerasan hardness. Kekerasan adalah kemampuan logam menahan goresan atau tekanan. Semakin keras logam, semakin sulit digores atau ditekan. Namun, logam yang terlalu keras biasanya susah dibentuk. Untuk mengukur kekerasan logam, digunakan beberapa metode, misalnya Brinell test, Vickers test, Rockwell test, skleroskop, microhardness test. Contohnya, plat baja bodi mobil biasanya tidak terlalu keras agar mudah diperbaiki, tetapi cukup kuat untuk menahan benturan ringan. Nah, sekarang kita membahas keregangan, ductility. Keregangan adalah kemampuan logam untuk ditarik menjadi kawat tanpa putus. Jika logam bisa meregang jauh sebelum patah, berarti logam itu daktil atau lentur. Contohnya, tembaga dan aluminium biasanya ditarik panjang untuk membuat kabel. Kemudian, malleability kemungkinan dapat ditempa. Malleability berarti kemampuan logam untuk ditempa atau digilas menjadi lembaran tipis tanpa pecah. Misalnya, plat bodi mobil dari baja
penempaan. Logam seperti aluminium juga sangat mudah ditempa menjadi bentuk lekukan bodi kendaraan. Kemudian kelelahan logam, fatigue. Fatigue adalah kelelahan material akibat beban berulang-ulang. Contohnya, poros roda, pegas, atau suspensi mobil yang terus-menerus menerima gaya naik turun. Jika beban ini terjadi ribuan kali, lama-lama logam bisa retak meskipun tidak ada benturan keras. Karena itu, desain bodi dan rangka mobil harus memperhitungkan beban siklik atau berulang agar tidak mudah patah.